Hai Mam, hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas aku mulai dengan memberesin ruang sholat dulu ya Mam. Ini tadi ruang sholatnya aku beresin dulu karena kemarin itu habis bersih-bersih serawang itu semua barang-barang yang ada di ruang tamu atau ruang TV itu aku taruh semua ke ruang sholat ya. Dan ini untuk kursi belajar via itu aku sampai bingung mau aku taruh di mana, dan ini akhirnya aku taruh di ruang santai saja. Dan ini untuk karpet kecil ini aku gunakan untuk menyetrika ya Mam. Aku pun kalau menyetrika baju itu kadang di ruang ini karena kan di sini gimana ya, enak gitu menurut aku buat nyetrika, karena aku sekarang itu kalau menyetrika itu di bawah ya, nggak menggunakan tataan setrika lagi. Dan ini yang ada di ruang sholat ini untuk bunganya itu aku ganti ya, yang semula bunganya itu ada di ruang TV tapi sekarang aku ganti, aku taruh di ruang sholat. Dan ini karpetnya di ruang tamu kemarin itu aku lipat ya Mam dan aku ganti, dan ini mau aku taruh di ruang yang kosong. Lalu lanjut, ini aku juga mau angkatin jemuran ya, itu jemuran dari kemarin itu karena kemarin sore itu mau aku angkatin belum kering. Jadi tadi pagi ini aku baru bisa angkatin ya karena baru kering. Sebenarnya kalau sore nggak aku angkatin itu ya, paginya itu banyak banget nyamuknya, kayak buat sarang nyamuk gitu ya, kalau udah kering nggak cepet diangkat gitu. Oh ya Mam, ini aku dubbingnya di siang hari ya, pokoknya selesai shoot video itu aku langsung dubbing. Pasti ntar akan terdengar suara ayam dan suara burung karena di tempat aku itu banyak banget ayam dan Pak suami juga memelihara burung. Oke lanjut, ini selesai angkatin jemuran, aku mau istirahat sebentar. Pokoknya aku itu kalau merasa capek gitu ya, aku usahain untuk istirahat sebentar. Dan ini juga sambil balesin komen-komen dan juga sambil nonton video mamam semua. Oke lanjut lagi, ini aku mau lanjut aktivitas di dapur. Tadi pagi itu setelah bangun tidur itu aku langsung ke warung dekat rumah ya Mam, belanja yang habis karena hari ini aku mau bikin bubur kacang hijau. Jadi aku beli gula merah dan itu tadi juga beli bawang merah. Itu belinya aku cuma 5.000 ya bawang merah, dan aku juga ada beli vanili. Untuk gula merah dan bawang merahnya mau aku refill dulu. Ini bawang merahnya aku cuma beli sedikit ya, 5.000 saja. Pokoknya aku kalau beli bawang merah itu sedikit-sedikit 5.000 gitu. Kemarin itu 5.000 udah dapat banyak ya karena bawang merah murah, tapi sekarang ini bawang merah lagi naik lagi, 1 kilonya itu 37. Jadi aku beli 5.000 itu cuma dapat sedikit ya, paling untuk masak 3 hari gitu. Biasanya kemarin itu 5.000 bisa untuk masak 1 minggu. Lalu ini gula merahnya aku taruh ke toples ya, karena gula merah aku itu benar-benar sudah habis. Dan kalau untuk masak kacang hijau itu gulanya itu aku lebih cenderung menggunakan gula merah. Lalu ini aku sekalian refill tepung terigu ya. Ini sebenarnya tepung terigunya itu aku beli yang besar itu. Kemarin itu udah aku refill tapi kemarin udah habis, aku buat bikin cemilan gitu. Pokoknya kalau tepung terigu itu kalau aku sering bikin cemilan itu boros banget. Jadi ini aku beli yang besar sekalian ya, karena kalau yang besar sekalian kayak gini nggak cepet habis gitu ya. Kalau aku beli yang 500 gram itu baru dipakai 2 kali saja udah habis. Gimana nih Mam, hari ini anak-anak udah pada masuk sekolah, gimana nih aktivitasnya? Udah kembali seperti biasa ya, kita menjadi tukang ojek lagi, antar jemput anak sekolah gitu ya. Tapi untuk hari Selasa ini tadi anak-anak pulang pagi karena awal masuk ya. Kalau anak aku itu pulangnya jam 10, tapi kalau pulang jam 10 kayak gitu menurut aku nanggung gitu ya. Baru selesai bersih-bersih mau masak masak belum selesai jemput lagi gitu.
Oke, lanjut. Ini tadi aku ambil panci dan juga pisang ya, karena aku mau bikin kolak kacang hijau. Aku kasih pisang, dan ini aku mengambil tatakan panci. Ini mau aku panasin duluan, mau buat rebus kacang hijaunya. Rebus kacang hijau kalau pakai tatakan panci ini menurut aku cepet banget empuknya, karena kan kacang hijau mendidih itu kacang hijau dimatiin dan ditaruh di atas tatakan panci yang masih panas gitu. Jadi gimana ya, menurut aku kacang hijaunya itu cepet banget empuk, didiamin selama 30 menit. Setelah 30 menit itu kacang hijaunya direbus kembali sampai mendidih, itu udah empuk. Jadi aku kalau sekarang itu kalau rebus kacang hijau itu selalu menggunakan tatakan panci ini, karena menurut aku memudahkan untuk kacang hijaunya empuk ya. Oke, sambil menunggu kacang hijaunya mendidih, ini aku mau mempersiapkan mau masak ya, Mam. Ini aku mau masak simpel saja, mau masak tumis buncis, dan ini tadi udah aku siapin ya, untuk tahunya itu udah aku potong-potong, dan buncisnya itu belum aku potong ya, cuma udah aku kupas yang pinggirnya gitu saja, tapi buncisnya belum aku potongin. Dan untuk tumis buncis ini cuma aku campur tahu sama wortel gitu saja. Pokoknya aku mau masak yang simpel-simpel, karena ntar sebentar lagi juga mau menjemput Via gitu ya. Jadi aku nggak mau masak yang ribet-ribet, mau masak yang simpel dan praktis gitu. Kalau Mam hari ini pada masak apa nih menunya? Kalau aku menu yang simpel saja ya, Mam. Untuk buncisnya itu aku potong memanjang ya, Mam, tapi nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis, karena Pak suami itu sukanya kalau masak buncis itu dipotong kayak gini ya, dan memasaknya itu nggak terlalu lembek gitu. Pokoknya dimakan itu agak kriuk-kriuk gitu. Dan itu tadi udah mendidih ya kacang hijaunya, lalu aku matiin dan aku diamin di situ saja supaya kacangnya empuk ya, karena kalau masak kacang hijau kalau nggak di apinya nggak dimatiin terus didiamin dulu pasti akan lama, akan memakan gas gitu ya, Mam. Dan ini aku juga sambil goreng tahu ya, sambil goreng tahu aku juga sambil iris-iris wortelnya dan juga sambil ngirisin bumbunya ya. Untuk tumis buncis dan wortel ini cuma aku kasih bumbunya itu tomat, bawang merah, bawang putih, dan aku kasih cabai keriting merah. Sebenarnya dikasih cabai hijau lebih enak ya, Mam, dan juga dikasih asam jawa gitu, tapi aku lagi nggak ada, ya udah aku kasih bumbu seadanya saja. Dan sebenarnya Pak suami itu ya kalau cabai merah diiris itu nggak suka, sukanya itu cabai merah itu diulek gitu ya, Mam, tapi aku males banget untuk mengulek bumbu, jadi ini bumbunya itu cuma aku iris-iris gitu. Lalu ini bumbunya juga aku kasih daun salam serta lengkuas ya. Ini bumbunya aku tumis dulu, bawang merah bawang putihnya itu aku tumis sampai harum, baru ini cabai merah keritingnya aku masukkan gitu ya. Pokoknya ini aku tumis gitu ya. Dan untuk daun salam serta lengkuasnya juga aku tumis, dan ini tadi juga udah aku masukkan untuk buncis dan wortelnya aku tumis sebentar, lalu aku masukkan tahunya ya. Pokoknya ini mudah banget kalau untuk memasak tumis buncis ini ya. Dan ini terakhir aku masukkan tomat. Ini juga aku kasih air ya, Mam, dan ini aku ngasih airnya itu agak banyakan, karena Pak suami itu kalau tumis buncis kayak gini sukanya itu yang nyemek-nyemek gitu ya, nggak mau yang benar-benar kering, tumis kering gitu ya. Tadi udah dipesen kalau masak tumis buncis dikasih air yang nyemek-nyemek gitu, katanya enak. Dan ini untuk bumbunya itu cuma aku kasih garam, gula, dan penyedap gitu saja. Pokoknya tumis buncis ini simple banget, pasti semua mam bisa, dan pasti mamam lebih pintar.
Oke, lanjut. Ini aku juga mau lanjut masak kacang hijau karena udah ada 30 menit ya aku diamin. Dan ini untuk masak kacang hijaunya itu aku udah nggak menggunakan tatakan panci ya, karena sebenarnya aku kalau menggunakan tatakan panci itu nggak sabar ya, menurut aku lama banget, ntar harus menunggu tatakan pancinya itu panas lagi gitu. Ya udah, ini aku langsung aja nggak menggunakan tatakan panci. Dan ini untuk bubur kacang hijaunya itu aku kasih vanilenya itu aku kasih 2 karena nggak ada daun pandannya ya, jadi aku kasih vanili gitu saja. Dan ini juga aku kasih gula merah ya mam, karena kalau bikin bubur kacang hijau itu lebih suka menggunakan gula merah. Dan ini gula merahnya itu cuma aku kasih 2, dan ntar juga aku campur gula putih sedikit gitu saja supaya agak manis gitu ya. Tapi kalau aku bikin bubur kacang hijau kayak gini nggak mau terlalu manis gitu ya mam. Dan ini untuk pisangnya juga aku masukin sekalian karena ini ntar mendidih, kacang hijaunya juga sudah empuk gitu ya. Jadi kalau masak kacang hijau itu lebih cepet banget, didiamin 30 menit pokoknya. Air mendidih, kacang hijau mateng gitu ya mam. Ini kak santannya itu juga cuma aku kasih santan sasetan, bukan santan kara ya. Dan ini kacang hijaunya sudah matang.